daripada besok mungkin habis kerja capek ya. Kalau hari-hari biasa, Ibu juga Selasa, Rabu, Kamis ada jadwal terus. Jadi kalau sudah wirawiri nyetir itu nyampe rumah ya sudah capek juga. Jadi ini malah masih karena tidak kemana-mana yang masih fresh ya. Baik, jadi eh, hari ini sebetulnya mau melanjutkan materi translasi atau biosintesis protein. Sudah sampai pada tahapannya ya. Kalau kemarin kan, oh ya saya mau tanya yang soal PR-nya ada pertanyaan nggak? PR-nya itu kalau kelas reguler kemarin saya menjelaskan panjang lebar sekali, tapi replikasi PR-nya bukan transkripsi. Eh atau gini, anak-anak nanti saya share pertanyaan dari yang untuk kelas reguler. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau kalau mau di-share sekarang atau nanti habis translasi ya. Jadi gini kalau misalnya nanti ada soal ujian yang serupa itu kalian bisa mengerjakan gitu. Kayaknya nggak persis dengan kelas B deh saya ngasihnya. Tapi kalau di kelas reguler saya ketik ya di dalam teks gitu. Apa kalau ada yang tidak dimengerti atau kira-kira tidak bisa mengerjakan, itu bisa ditanyakan. Jadi nanti bisa dibahas kalau misalnya ada yang ditanyakan. Tetapi kemarin kan PR yang untuk transkripsi sudah ya, sudah kita bahas cukup cukup panjang juga ini ya. Itu. Jadi maksud saya kalau misalnya nanti ada soal serupa, ya kelas B juga bisa dengan baik mengerjakannya gitu ya. Tapi kalau di Word tugas-tugas kayak gini nih, atau saya tunjukkan sebentar ya. Saya tunjukkan sebentar kira-kira sudah dikuasai belum untuk tugas itu gitu, yang mengerti yang mana gitu ya. Yang kemarin tugas yang memang untuk kelas B sudah kita bahas, kemudian mungkin diperbaiki jawabannya, saya nggak tahu sampai di mana. Baik, saya share screen dulu ya. Nanti di tengah-tengah Ibu panggil nama ya, kehadirannya ya. Kalau sekarang kayaknya langsung aja dulu. Share screen untuk coba yang tugas yang saya berikan ke kelas record. Oh, nggak bisa. Oke, saya buka dulu ya. Nanti replikasi tugasnya. Anak-anak kira-kira bisa nggak? Coba ya. Coba dibaca sekilas, kira-kira ada yang nggak bisa nggak? Kok nggak kelihatan ya mukanya anak-anak ini? Kenapa audiennya nggak kelihatan ya? Zoom-nya ini. Settingan Zoom-nya ini. Ibu tidak bisa lihat anak-anak nih. Iya. Hmm? Ah, udah sekarang. Loh. Oh, kok muncul dan pergi ya? Barusan kelihatan terus hilang lagi. Coba anak-anak baca ini tugasnya dari 4 ini, kira-kira ada yang tidak bisa nggak? Gitu aja. Nanti kalau yang ada tidak bisa mungkin saya perlu menjelaskan gitu atau gimana. Coba baca dulu ya dari 4 ini. Ini tugas yang saya berikan ke kelas. Tapi waktu itu kalau nggak salah replikasinya ya. Kalau kira-kira oh sudah Bu, sudah bisa ya sudah. Oke, kita mau lanjut materi soalnya translasi. Mana nih anak-anakku? Saya nggak bisa lihat ya. Kenapa kok nggak kelihatan ya audiensnya kalau share screen?
ini nggak bisa lihat deh. Kenapa sih nah ini? Tugas biokimia 2 untuk kelas reguler seperti ini. Jadi kalau nanti misalnya ada serupa soal ujian seperti ini, ya bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Apakah dari 4 ini bisa semua? Enggak, Ibu. Oh, ketiga kan jelas bisa ya. Iya, iya. Jelasin aja, Gimana? Ibu. Baca soalnya aja dulu. Bisa ya. Nomor 1 bisa ya. Oke. Terus reaksi pemanjangan DNA dari 9 nukleotida menjadi 10. Atau misalnya 8 menjadi 10. Kalau dirubah. Bisa nomor 1? Ibu, Gak ada yang jawab, berarti bisa ya. nggak tahu, Ibu. Ibu, saya kurang paham yang nomor 1, Bu. Nomor 1. Bentuk jawabannya. Untuk jawabannya. Oke. Ada yang bisa? Kok saya nggak bisa kalian nggak bisa lihat deh. Ini kalau misalnya ke PDF, kalau kalau di kelas kan ibu bisa buka ini lalu nulis di papan tulis. Berarti kalau pindah PDF harus stop dulu ya. Berarti nomor 1 perlu diterangkan. Ya. Bentuknya, Bu. Yang kedua gimana? Gambarkan mekanisme penyelenggaraan dari 4 menjadi 5 bila templatenya ini. Itu dalam bentuk reaksinya ya, Bu, nomor 2. Kayak Iya, strukturnya. iya. Jadi nanti kalaupun ada soal ujian untuk menjelaskan ini, saya pasti kasih contoh untuk contoh reaksi yang, contoh gambar pemanjang. Tuh, gak apa-apa. Tapi paham maksudnya ya. Tapi kalau di sekarang kan kalian bisa lihat itu dari slide ya, atau dari manapun sumbernya. Nanti dibantu. Yang penting paham maksudnya. Bisa ya? Berarti yang nggak bisa nomor 1. Nomor 2? Insya Allah bisa, Bu. Itu dari reaksi dari T ke C-nya nanti ya, Bu. Dari T ke C. Jadi kalau misalnya ini templatenya 3 aksen ke 5 aksen, berarti sintesis pemanjangannya dari 5 aksen ke 3 aksen. Komplemennya ini. Berarti 5 aksen T, A, C, A, G. Ya. Iya, Bu. Lalu T, A, C, A, G. Berarti 4 ke 5 dari A ke G. Ya. Bisa Berarti ngikuti? reaksi dari A sampai ke G-nya kayak gimana gitu ya, Bu, ikatannya. Iya, betul. Pemanjangannya dari A ke G gimana? Gitu jawabannya. Jadi Ya, yang masuk apa? Yang diperlukan adalah G-nya, Bu. DGTP. Nanti digambarkan DGTP, pirofosfatnya dilepas, nanti DGMP-nya yang nyambung ke D apa AMP. ini? DAMP ya, atau A simbolnya ke A atau DAMP. Tuh. Karena kemarin sudah dijelaskan yang untuk transkripsi. Kalau ini replikasi ya. Kalau templatenya ini pemanjangannya kan berarti DNA. Jadi D NTP yang diperlukan ya. Tuh. Yang bertanya justru yang mengerti menurut saya. Kalau yang kemarin transkripsi ya. Ini Ya, replikasi. Jadi transkripsi, saya Bu. tuh kadang-kadang lupa ngasih tugas kelas A dengan B itu beda gitu ya bunyinya. Terus lupa kemarin soalnya gimana ya kelas B. Kalau kelas A waktu itu memang saya sempat nulis, terus saya tinggal, ini saya ketik aja deh, terus saya kirim gitu ya. Kelas B waktu itu lisan aja, jadi saya juga kadang lupa. Oke, berarti bisa. Ya. Eh, atau kalian coba coba kerjakan juga lebih baik sih. Jadi saya kalau misalnya ada yang
salahnya bisa dikoreksi gitu. Mudah-mudahan kalau cepat ngerjakan mungkin saya cepat bisa periksa. Oh ini salahnya di sini gitu. Tujuannya itu. Kalau misalnya dikerjakan kan bisa diketahui. Kalau ada soal serupa, oke berarti nomor 2 udah oke ya. Ada yang belum paham nomor 2? Ya, Bu. Nomor 3 itu resume video dari link ini berarti link replikasi karena kelas kelas A, enggak tahu kelas B enggak diminta ya. Kelas B Enggak, Bu. itu kelas B itu sudah harusnya buat resume juga sih. Mestinya kalian sama, kenapa enggak saya bedakan ya soalnya. Lalu yang keempat, bisa tuliskan untaian komplement serta hasil replikasi. Jadi ada dua nih jawabannya ya. Yang satu untaian komplementnya, yang kedua hasil replikasi dari satu jadi dua. Sebetulnya hasil replikasi satu menjadi dua, hmm, ya ada miripnya juga dengan jawaban yang untaian komplement juga ya. Yang nomor 4 bisa? Ibu mau tanya kalau yang nomor 4, yang replikasi DNA dari satu jadi dua, berarti yang satunya yang template-nya, yang satunya yang komplemennya ya, Bu? Satu tuh maksudnya satu DNA menjadi dua DNA. Satu DNA itu dua rantai polinukleotida ya. Kalau namanya untaian komplement ini dianggap untaian template-nya. Maka untaian komplementnya adalah 5 aksen ke 3 aksen. Pertanyaannya ya. Untaian komplement dari DNA ini template, maka untaian komplementnya tulis 5 aksen, T, A, C, dan seterusnya sampai 3 aksen. Kalau hasil replikasi satu menjadi dua, berarti namanya DNA dari satu menjadi dua itu maksudnya molekul DNA-nya satu. Kalau namanya satu DNA berarti double helix, dua rantai. Menjadi dua, bentar saya mungkin ini bisa langsung ke PDF nggak sih? Saya ke PDF aja deh. Sebentar. Satu menjadi dua. Ya, berarti tinggal itu aja belum ya. Ke ada anakku di sebelah sedang bersih-bersih. Ya, udah di sini aja. Cuma adiannya saya nggak bisa lihat. Nanti di tengah-tengah ibu panggil ya. Jadi stay di situ. Satu menjadi dua. Tadi yang bertanya siapa nak? Saya tuh kok nggak bisa lihat kalian ya. Siti Nur Afifah, Bu. Siti Afwah. Hmm, Jadi kalau ditanya tadi ada template 3 aksen, 5 aksen, maka tulis untaian komplementnya ya udah tinggal 5 aksen, 3 aksen. Gitu ya. Jawabannya adalah yang ini gitu ya. Tapi kalau satu menjadi dua ini berarti satu. Satu DNA itu ini double helix itu satu. Menjadi dua, direplikasi menjadi dua berarti begini. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ini molekul DNA pertama, induknya, ini anaknya. Induk jadi anak. Ya. Jadi ini satu, ini satu, ini menjadi dua. Itu ya, Vivah ya. Saya kok, kenapa audiennya saya nggak bisa lihat saat saya share screen? Piu. Oh, terus
Baik, saya panggil dulu ya yang ada di sini. Ardi ada Ardi? Hadir gitu. Ardi. Oh, di mute ya. Ibu mau ngabsen. Hadir Bu, Ayo hadir. dipanggil Hadir sama Bu. Ibu ya. Saya panggilin. Satu. Sebentar, kita belum ke translasi. Baru soal kalau nanti ada soal seperti itu. Kemarin soalnya transkripsi ya. Mana halaman 1? Oh iya, di hadir gitu aja ya. Ibu panggilin. Ardi? Hadir Bu, hadir. Hadir, Ya, hadir. Siti Nur Afifah tadi yang bertanya. Coba Ibu mau lihat Siti Nur Afifah yang mana? Sudah mengerti ya? Bagus justru kalau eh, ada yang bertanya seperti itu. Jadi kira-kira bisa ditangkap tadi penjelasan Ibu? Mana si Bisa, Afifahnya? Bu. Bisa ya. Jadi Bisa. soalnya seperti itu nanti mungkin akan muncul di dalam soal ujian yang serupa. Nggak tahu yang mana yang di ini. Yang penting kalian bisa jawab. Atau bisa jadi transkripsinya gitu ya. Bisa jadi transkripsi. Sejenis itu kan replikasi. Tahapannya belum ya. Oke, normal ya. Hadir, Bu. Dini, Dini ada 2. Dini Aulia, yang satu Dini siapa? Dini Aulia hadir, Bu. Satu lagi Dini siapa ini? Satu lagi Dini aja, Bu, namanya. Oh, Hadir Bu Dini juga. iya. Alivia, Alivia hadir, Bu. hadir. Osam Risnel, Hadir Bu. Safani, Hadir Ibu. oke. Ezi, Sania. Ezi hadir Bu. Oh, ini ya sinyal ya kayaknya ya. Ya, hadir Bu. Iya, Sania. Tania hadir Ibu. Oke, Rachel, Rahel hadir, Rachela, Ibu. Rachela, Siva, Nuruni, Siva Hadir Ibu, Nuruni. hadir. Ya, Christina, Grace hadir, Ibu. Grace, Ayu, Hanifah. Hadir Ibu. Oke, Anandita, Hadir, Ibu. Aninda. Maaf, Ibu, saya hadir. Ya, ya Allah pas azan ya. Zahrani, Zahran hadir Bu. Zahrani Muhammad Abizar, Hadir Bu. Christina, Hadir, Ibu. ini ada 2 tuh Christina. Saya Iya, panggil satunya lagi. tadi enggak. Iya, Satu oke. Bu. Iya, Fadia, Hadir Ibu. ya, Nadia, Hadir Bu. Amelia, Hadir Ibu. Anissa, Hadir Ibu. Anissa, Anissanya ada 2. Anissa Lutfi Hadir, Ibu. ada 2. Oke, Mirza, Hadir, Ibu. loh, ganti lagi bergesernya. Eh, berubah. Salwa, Hadir Bu. ya, ini dia.
Hadir Ibu. Ya, Osam. Hadir, Osam Bu. tadi udah tadi ya. Udah, Bu, tadi. Safani udah, Ezi kok bergeser lagi nih? Sania sudah, Rahela udah ya, Ayu, Anandita, Anissa sudah tadi, Zahrani. Oke. Yang belum siapa ini? Oke, ini Mirza sudah, Salwa sudah, Nidia ya. Nidia udah. Sudah Ibu. Ya, Vira, Hadir Bu. Arista, Hadir Bu. Farah, Hadir Bu. Mike, Hadir Bu. Ma- Maura, Hadir Bu. Maura, Hadir Ibu. buka. Meriska, ini Meriska ya, Rizka Amalia. Hadir Ibu. Oke. Ya, jadi untuk replikasi DNA seperti itu. Lalu kemarin melanjutkan yang transkripsi, ada pertanyaan sebelum translasi? Kemarin ada tugasnya yang transkripsi ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut translasi. Kita video sepertinya sudah saya putar untuk translasi, tetapi kayaknya transkripsinya belum ya. Ini ada video kira-kira 7 menit. 7 menit cukup lama. Kita lihat video dulu, transkripsi, lalu translasi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tahapan translasi. Ya, kemarin kita sudah sampai pada jenis-jenis RNA yang berperan pada proses translasi. Kita putar video sekilas 7 menitan ya, kira-kira. Nanti pembahasannya mungkin teorinya lebih panjang dibanding dengan yang ada di video. Oke ya. Kalau ada anak-anak nanti tugasnya untuk hari ini membuat resume materi hari ini ya. Search-nya video YouTube-nya mana? Tadi saya sudah putar, saya buka dulu sebentar. Videonya yang sekaligus transkripsi aja ya biar ingat. Coba kita cek dulu bisa dilihat apa tidak. Suara dan gambar masuk? Masuk Bu. Masuk, Bu. Oke, saya play dulu ya. Saya play dulu. Boleh nanti kalau tidak mengerti sambil kuliah ditanyakan karena tugasnya membuat resume materi yang ini ya. Ini ya. Size of protein in a process.
During transcription, the Ya. Oke. Ya. elongation, the art. Dan Yes. Is performed by a complex. Okay. Yes. Hmm. For messenger are Hmm. Terus. amino acids are brought to the
to dissociation. Oke deh. Terus mana nih? Stop dulu. Video apakah itu? Ya, itu menunjukkan proses transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Pada pertemuan terakhir, kita sudah sampai pada pembahasan tentang jenis-jenis RNA ya. Jadi hasil transkripsi itu berupa RNA yang disintesis dari DNA. Ada 3 jenis yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Ketiganya berperan pada sintesis protein. Ya, kita sudah membahas ya masing-masing ya. Atau kita ingatkan lagi sekilas, lalu kita masuk ke tahapan translasinya. Translasinya ya. Tadi di sini kita ke sini ya. Translasi ya. Jadi tadi audien tuh muncul terus hilang lagi sekarang. Saya nggak tahu faktor apa itu. Jadi intinya kita sebetulnya sampai di sini ya kemarin ya. Udah sampai di sini. Lagi kelas. Mengingatkan lagi sedikit bahwa Lagi kelas. ada 3 macam tRNA, yaitu 3 macam RNA yaitu messenger RNA. Messenger RNA ada cetakan. Ya, yang penting itu. Cetakan kerja mengandung nukleotida yang disebut kodon. Kodon sudah ada ya. Kodon di mana kemarin? Kodon nih ya, mRNA mengandung kodon-kodon ini. Kemudian ada tRNA. tRNA itu adalah RNA yang berfungsi sebagai adaptor, penterjemah dari RNA menjadi protein. tRNA, di mana ada 20 tRNA. Ujung, boleh gambarnya begini, boleh begini, tapi yang harus diketahui adalah bahwa punya 2 tangan yang berfungsi sebagai adaptor, yaitu tangan asam amino, yang satu tangan antikodon ya. Asam amino itu yang mengikat asam amino di ujung 3 aksen. Bagian adenilatnya. Nah, ini adalah adenilat. Ya, kemudian ada tangan antikodon di sini. Tapi tidak ditunjukkan ya, kalau yang ada nggak ada ya. Antikodon itu basa nukleotida triplet juga yang nanti berpasangan dengan kodonnya. Ya. Kalau nanti tadi yang dilihat itu ada kan seperti begitu ya, yang begitu-begitu tadi itu tRNA, lalu ada asam amino yang diikat gitu. Lalu ada RNA ribosomal yang berperan pada pembentukan ribosomnya. Ya, kemarin sudah menjawab pertanyaan saya ini kan. Nah, sekarang kita ke tahapan biosintesis proteinnya atau translasinya. Sambil diingat video yang tadi ya. Jadi transkripsi sudah, kita lanjut ke sini. Ada faktor-faktor penunjang di dalam
proses biosintesis protein, yaitu energi yang diperoleh dari katabolisme, lalu ada ribosom tempat berlangsungnya sintesis protein, ada enzim-enzim yang diperlukan, dan tahapannya adalah ini, aktivasi asam amino, inisiasi, elongasi, terminasi, pelipat. Kalau yang di dalam video tadi, memang tidak terlalu ditunjukkan proses aktivasinya bagaimana, ya. Tapi kita mesti tahu ini aktivasi itu yang bagaimana, ya. Itu hanya gambaran saja tadi itu tRNA yang sudah mengikat asam amino. Juga inisiasi, elongasi, detailnya tidak di situ ya. Kalau video itu hanya kasar aja garis besar, tapi komponen-komponen detailnya tidak tertera di situ. Kalau yang detail itu di buku teksnya ya. Kalau mau dibaca di Leininger jilid 3 ya, atau di buku yang lain yang memang membahas tentang ini. Ya, video itu hanya sekilas saja membantu memahami proses. Karena hidup, tetapi hanya gambar ya. Detail prosesnya kita akan kupas di sini. Baik, yang pertama, tugas itu tidak saya tulis tapi lisan saja. Jadi kalau misalnya pas penjelasan bagian apa, nanti silakan disimak ya, apa sih yang ditugaskan gitu ya. Tidak usah saya tulis ya. Oke, aktivasi asam amino itu adalah tahap di mana asam amino diikat oleh tRNA masing-masing. Jadi nanti biosintesis protein itu terjadi di dalam ribosom, kemudian di sana ada messenger RNA, lalu selama proses pembentukan protein itu diperlukan tRNA yang mengikat asam amino yang sesuai dengan kodon yang ada di dalam messenger RNA. Ya, terjadi di sitosol perlu 20 asam amino, karena memang ada 20 asam amino. Nah, ini perlu 20 tRNA, masing-masing mengikat asam amino sendiri-sendiri. Kemudian juga perlu enzim amino asid tRNA sintetase dan ATP sebagai sumber energinya serta kofaktor Mg2+ yang diperlukan oleh enzim ini. Tahap aktivasinya itu sebetulnya tRNA mengikat asam amino untuk nantinya ditempatkan pada ribosom sesuai dengan kodon yang ada di sana untuk dibuat protein atau disintesis suatu protein. Nah, ini sebetulnya 2 tahap terjadi, tapi reaksi lengkapnya sebetulnya ini ya, reaksi kalau tidak mau pusing sebetulnya reaksi totalnya ini, tapi nanti kita lihat 2 tahap itu. Jadi kan ada 20 asam amino. Ini asam aminonya. Kemudian ada tRNA. Nanti ini diikatkan di dalam tRNA membentuk ikatan ester yang namanya menjadi amino asid tRNA. Nah, ini diperlukan ATP sebagai sumber energi diuraikan menjadi AMP dan pirofosfat gitu ya. Nah, bentuk pengikatannya asam amino ini diikat pada tRNA di mana tRNA-nya ya? Kemarin saya sudah jelaskan ya, kalau nggak salah ya. Gimana cara pelekatannya? Kalau ada tRNA yang mengikat asam amino, gimana itu?
tRNA itu kan ada ujungnya adenilat, dia punya gugus. Ini ada ujung 3 aksen. Ibu sudah jelaskan ya kemarin? Apa belum, lupa ya? Di bagian adenilat itu ada OHC2 atau C3. Jadi kalau adenilat itu kan begini. Ini ada basa A, denin, diikat, lalu di sini ada OH. Ada OH. Ya. Kemudian ini ada C ya. 1, 2, 3, 4. Ini 5C kan? C. Kemudian di sini. Dan seterusnya ya. Ini ada bukan basa ini. Basa C ini maksudnya sitidirat. Jadi di sini C5 nanti mengikat fosfat ya. Ini bagian ujungnya aja yang digambarkan ya. Jadi ini C. Lalu nanti mengikat fosfat. Fosfat miliknya C adenilat. Jadi kan ada adenilat di situ ya. Cek lagi. Nukleotida yang basanya adenilat. Nah, esternya terbentuk dari OH di dalam tRNA di C3 dengan gugus karboksil C. Gugus karboksil dari asam amino. Membentuk ester. Jadi ada COOH dari asam amino. Ya, membentuk ester dengan nanti mencoba berlatih, boleh lihat di Google atau di apa, boleh yang gampang ya. Bagaimana sih sebetulnya amino asid RNA itu terbentuk dari suatu asam amino gitu ya. Jadi saya tidak menggambarkan di sini. Yang jelas asam amino apapun ya, yang 20 itu bisa diikat oleh tRNA-nya melalui pelekatan antara OH, C2 atau C3 dari tRNA dengan karboksil dari asam amino. Nah, tahapannya sebetulnya 2 ini. Reaksinya sebenarnya 2 tahap ini. Kalau tidak mau pusing langsung juga nggak apa-apa ini ya. 2 tahap ini sebetulnya begini ya. 1, kemudian yang kedua ini. Tahu nggak ini? Ini ada enzim, ada ATP, ada asam amino. Kalau yang disebut amino asid adenilat sendiri kan harus tahu ya. Adenilat itu AMP. AMP itu nih, yang ada di ujung ini adalah AMP. Ya, atau adenilat. Jadi amino asid adenilat ya asam amino berikatan dengan AMP itu tadi, pirofosfatnya dilepaskan, nanti karboksilnya berikatan di AMP-nya. Kemudian ini kalau 2 tahap ya, baru kemudian dipindahkan ke 2 aksen atau 3 aksen. Tapi kalau anak-anak pusing dengan ini langsung juga nggak apa-apa pengikatannya, yang penting bahwa asam amino diikat di tRNA bagian OH C2 atau C3.
Coba ambil salah satu contoh asam amino, kemudian ada tRNA-nya itu ya. Ujungnya tRNA, lalu gambarkan ini. Kayak gini aja yang gampangnya tadi ya. Ini C, kemudian langsung di sini tRNA aja ya. tRNA aja. Yang penting ada adenirat. Oh, tRNA gitu ya. Jadi nanti menggambarnya begitu. Silahkan ambil salah satu contoh asam amino. Tidak usah sama tiap orang ya. Gambarkan pembentukan amino asid tRNA dari tRNA dengan suatu asam amino. Itu PR-nya itu ya. Ini jangan sama tiap orang ya. Asam amino kan ada 20. Bedakan asam amino ada berapa orang ini? Ini yang hadir 21. Berarti satu asam amino satu ya. Ada 20 ya, bagi aja ya. Tugasnya tiap orang. Bisa? Oke, kemudian banyak tugas ya, mata kuliah wajib sih. Ya, KS lagi. Jadi nggak harus sampai 2,5 jam juga kalau sudah beres selesai. Inisiasi. Nah ini mulai agak kompleks ya, proses translasi itu tidak sederhana. Kelihatannya di video sih sederhana ya. Oke, kelihatan nggak sih kalau segini? Tahap inisiasi ini saya coba meringkas ya pengertiannya, tahapannya dengan yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu gambarnya. Kalau gambarnya memang belum terlalu ada yang representatif, ini masih saya ambil dari Harper ya. Saya sebenarnya kurang puas dengan gambar yang ada, ingin mencari yang lebih bagus ya. Tapi ya sudah, kita lihat dulu. Ini dari textbook Harper, tapi di Harper pun sebenarnya ada yang salah. Tapi itu textbook, tapi kok nggak terkoreksi, belum terkoreksi. Kalau yang besarnya di sini gambarnya. Kalau yang di video tadi ya memang benar, tapi tidak ada tapak-tapak kurang jelas juga di situ. Ya, jadi gambarnya ini, nah ya penjelasannya di sini nih saya gabung jadi satu. Mudah-mudahan atau saya zoom aja. Kalau di zoom nanti nggak kelihatan juga. Naik turun aja ya nak ya. Gini aja nggak kelihatan ya takutnya ya. Mau zoom atau biasa? Lebih jelas begini atau yang gede? Di Zoom zoom aja aja. nggak apa-apa. Di zoom aja ya. Oke. Jadi gini. Nanti anak-anak membuat resume tugasnya hari ini ya. Dan tugas yang tadi. Jangan khawatir, sebenarnya dari tugas itu juga nanti ujian dari sebagian dari tugas ya. Misalnya gini, kalau di translasi itu soalnya kalau yang tahapan itu bisa jadi gini. Misalnya ya, misalnya nih. Jelaskan bagaimana proses elongasi atau pemanjangan rantai polipeptida dari 2 menjadi atau 3 menjadi 4 asam amino bila kodonnya deret nukleotidanya ini gitu misalnya. Misalnya ya, bisa jadi seperti itu. Kalau kalian tidak paham ya memang agak susah. Jadi tidak saklek seperti tahapan yang ada di sini. Ini kan membantu menjelaskan. Misalnya seperti itu kalau elongasi gitu ya. Itu pengertian. Jadi kalau nggak ngerti, ya makanya ingat lagi kodon ya, tabel kode genetik. Tabel kode genetik akan selalu diberikan saat ujian ya. Jadi jangan dihafalkan itu. Kalau misalnya kodenya diketahui, kita bisa ketahui hasil sintesis proteinnya. Ya. Kalau yang ditanyakan tahapannya di dalam translasi,
Ya dimengerti tahapannya. Bisa jadi ditanyakan di tahap inisiasinya, bisa di tahap elongasi atau terminasinya. Kan kalau di tahap, jadi ada beberapa tahap tadi ya sudah ya. Inisiasi itu tahapan pengawalan. Nanti akan dihasilkan atau dibentuk suatu kompleks yang namanya kompleks inisiasi. Tahap awal nih. Sintesis protein tahapan yang proses yang sangat kompleks tetapi bisa terjadi dengan sangat cepat dan tepat kalau nggak ada halangan ya, kalau tidak ada gangguan. Makanya kalau kita tahu ya sebetulnya yang mengganggu sintesis protein itu apa, ya. Oh, yang diperlukan itu apa? Kita bisa mengetahui apa protein tidak bisa disintesis dengan baik gitu ya. Kompleks inisiasi kalau yang digambar yang ini. Hasilnya nanti yang ini belum saya zoom. Nah, hasil yang ini, kompleks inisiasi itu nanti dibentuk dalam 3 tahap. Nih, 1, 2, 3. Oke, sekarang saya zoom ya. Biar paham satu persatu. Yang dihasilkan itu nanti kompleks inisiasi. Saya zoom sekarang, karena ini ada gambar yang kecil nanti tidak terlihat. Segini gambarnya terlihat? Yang kanan? Terlihat, Bu. Gini ya, segini. Nah, ada 3 tahap dalam tahapan inisiasi. Oke, sudah paham ribosom kemarin ya. Ada ribosom, subunit kecil dan subunit besar. Ada 2 subunit ribosom itu. Nah, kalau mau terjadi sintesis protein, itu di tahap pengawalan, itu tahapan inisiasi diawali dengan ada proses namanya terdisosiasi atau terurai dari subunit yang besar kecil itu menjadi ada subunit kecil dan subunit besar. Makanya di sini ada small ribosomal subunit. Jadi ada penguraian dulu menjadi subunit kecil dan besar. Yang disebut 50S dan 30S. Ini ya subunit kecilnya. Nah, nanti subunit yang 30S, yang gede itu yang ini. Ini yang disebut subunit besar ya. Ini subunit besar ya. Ini subunit kecilnya. Berarti kalau di dalam video apa ya gambarnya yang orange ya, ada mungkin seperti itu gambarnya, ada yang kecil ada yang besar gitu ya, kalau nggak salah begitu ya, cuman gambarnya orange tadi yang di video, jadi sesuaikan aja nanti yang ada di sana. Ada subunit kecil yang mengikat IF3. IF itu initiation factor, jadi semacam protein, ada protein yang memang diperlukan dalam setiap tahapan sintesis protein. Disebutnya IF3, ini ya IF3-nya ya. Nah, diikat di situ, kemudian terjadi pengikatan messenger RNA. Ini messenger RNA. Ini messenger RNA. Ini subunit kecil, ya. Sebentar nih. Kompleks tersebut mengikat IF2 yang mengandung FMET. Oh ya, ini belum dijelasin ya FMET. FMET-nya di sini ya sebentar. Oh, FMET-nya di sini. Yes. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa messenger RNA itu mengandung kodon-kodon ya, kodon-kodon yang diawali dengan AUG.
sebagai kodon pengawal yang menjadi asam amino metionin. Ini metionin nanti yang dikode oleh AUG itu ya. Sudah ya, tambah kode genetik. Ini kompleks subunit kecil ini mengikat mRNA yang ini. Ini sudah suatu kompleks ya, subunit ribosom mengikat mRNA. Kemudian kompleks ini mengikat IF2 yang mengandung FMET tRNA, ini tRNA berikutnya. Ini adalah tRNA, gambarnya begitu ya, yang melipat-lipat itu tRNA-nya. tRNA yang mengandung metionin. Nanti F-nya saya jelaskan ya. Metionin di sini ada formelnya. Nanti dibahas lebih lanjut. Jadi ini tRNA yang mengikat metionin karena metionin adalah asam amino yang dikode oleh AUG, ya, kodon AUG. Maka di sini ada tRNA mengikat metionin yang mengandung antikodon yang komplement dengan kodonnya. Ini kan AUG ya. Kodonnya AUG, maka antikodonnya UC. Ini asam aminonya, ini antikodonnya. Ya, mengikat IF2, initiation faktor kedua. Jadi ini protein juga. Nah, ini perlu GTP untuk menggabungkan ini. GTP itu sumber energi ya, seperti ATP ya. Menempati kodon inisiasi AUG. Jadi ini mRNA-nya, ini subunit kecilnya, ini tRNA yang mengikat metionin menempati kodon AUG. Maksudnya begitu ya. Kompleks inisiasi 30S mengikat mRNA dan asam amino metionin. Ini tahap kedua. Lalu tahap ketiga dalam inisiasi, kompleks tersebut bergabung dengan subunit 50S. Kira-kira kalau dibayangkan dengan video tadi, bisa menyesuaikan nggak dengan video ini? Nanti Ibu panggil lagi loh ya yang hadir ya. Ini kompleks tersebut bergabung dengan subunit 50S. Proses yang ini ya. 50S itu yang subunit besar. Bergabung dengan kompleks ini. Ini bergabung dengan ini menjadi kompleks inisiasi 70S sekarang. Karena sudah bergabung. Jadi kalau terdisosiasi menjadi 30S dan 50S. Nah, pada saat penggabungan ini, GTP-nya terhidrolisis. Karena ini proses yang membutuhkan energi ya. GTP-nya terhidrolisis menjadi GDP dan fosfat nih. Ini maksudnya adalah GTP diuraikan menjadi ini untuk bisa menggabungkan ini. Energinya diperoleh dari sini, IF2 dan IF3-nya dilepaskan. Maka terbentuk kompleks inisiasi. Jadi kompleks inisiasi itu apa? Terdiri dari ribosom 70S yang mengandung mRNA dan metionil tRNA yang menempati kodon start atau kodon awal AUG. Ya, jadi tahap pengawalan.
Kalau diperbesar ini gambarnya. Tapi kayaknya ini udah saya zoom cukup ya. Saya zoom cukup. Jadi hasil dari tahapan inisiasi adalah tuh, menghasilkan kompleks inisiasi 70S. Mengandung mRNA dan metionil tRNA yang menepati kodon AUG. Oke, sekarang kenapa kok ada met? Jadi tahap inisiasi itu yang diperlukan ini ya. Ada subunit 30S, 50S, mRNA dengan kodon AUG, faktor protein, faktor inisiasi, ada GTP dan MG12. Lalu asam amino yang sudah diaktifasi oleh dengan tRNA. Karena kodon start itu AUG, maka tRNA pertama adalah amino asid tRNA pertama adalah metionil tRNA. Ya, metionin. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa setiap protein seperti itu kalau menemukan di database internasional itu selalu diawali dengan M. Protein apa? M, A, X dan seterusnya, W gitu ya. Diawalinya dengan M. Nah, normal formil metionil ini diperlukan, ada formilnya di sini ya. Ini belum diedit, salah ya. Ini harusnya DNA-nya begini nih. Harusnya ini O-nya di sini, ini C ya. C, O, O, tRNA gitu ya. Belum sempat ngedit nih. Susah nih ngeditnya. tRNA yang ya CO, O, tRNA benar ya. Kesini. CO, lalu ini C ya. Ini metioninnya. Metioninnya diikat tRNA. Ya. Ini kan amino asid tRNA tapi metionin asam aminonya. Yang tadi saya jelaskan dihubungkan dari OH tRNA dari adenilat dengan karboksil dari metionin. Jadilah seperti ini ya. Tapi saya belum mengedit, ini salah ketik ya. Nah, kenapa formil? Formil yang ini ya. Formil metionil. Ada formilnya. Ini kalau kita amati ya, antara formil dengan bagian metionin yang gugus aminanya, ini ikatannya mirip dengan ikatan peptida. Sudah belajar protein ya. Jadi nanti kodon AUG itu menyandi asam amino metionin, ini adalah ujung N. Ya. Nah, formil di sini diperlukan untuk mengawali sintesis protein. Jadi ini mirip ikatannya dengan ikatan peptida. Nah, ini diperlukan untuk pengawalan sintesis protein. Jadi tahap inisiasi hasilnya ini, lalu yang diperlukan itu tadi. Nah, diperlukan ini faktornya. Oke, lanjutkan elongasi. Intinya garis besar ini, tapi prosesnya kita harus lihat detailnya seperti ini. Nanti kita zoom lagi ya karena ada yang ini dari textbook loh, tapi textbook aja salah ya. Nanti saya koreksi. Ini salah, saya belum menemukan gambar yang benar ya. Apa saya screenshot dari, tapi nggak mewakili juga dari video itu, kurang. Garis besar proses elongasi. Kalau anak-anak paham nanti bisa menjawab ya. Tapi kalau yang nggak ngerti ya memang agak susah.
Kalau mau dapat A, dikuasai dengan baik ya. Loh, halo? Ini masih terhubung ya? Masih, Bu. Saya pikir dulu tuh pernah pas kelas apa. Tahu-tahu udah hilang dulu. Saya ngomong sendiri. Oke, jadi nggak terputus ya. Pakai Zoom-nya Kimia, nak? Kok passwordnya Kimia tadi? Username. Oke, elongasi. Secara garis besar, jadi pemanjangan. Kalau sudah ada asam amino pertama, nanti untuk membentuk protein berarti perlu asam amino berikutnya dan berikutnya dan seterusnya. Ya. Nah, garis besarnya nanti asam amino diangkut ke ribosom oleh tRNA masing-masing, diletakkan secara benar berpasangan dengan kodonnya pada mRNA. Jadi kalau tadi kodon ke-1 menyandi metionin, nanti ada kodon kedua, kodon ketiga, dan seterusnya. Elongasi akan diawali dengan amino asid RNA yang diangkut. Ya, karena tadi sudah ya, amino asid RNA itu bagian aktivasi. Jadi asam amino yang apa yang diikat oleh tRNA tergantung pada kodon yang terkandung pada mRNA. Diangkut, ditempatkan pada kodonnya di dalam mRNA, lalu terjadi pemanjangan atau pembentukan ikatan peptida. Kan sudah belajar tuh ya, bagaimana pembentukan ikatan peptida dari asam amino yang satu dengan yang lain membentuk protein. Sudah belajar di biokimia. Bagaimana proses pemanjangannya. Kalau di sini betul-betul tahapannya ya. Bagaimana protein itu disintesis. Melalui pembentukan ikatan kovalen yang namanya ikatan peptida. Nanti pada setiap penambahan residu asam amino ada 3 tahap yang dilalui. Nah, sekarang kita detailnya. 3 tahap itu seperti apa? Saya zoom lagi. Elongasi bagian ini tadi sudah ada, tetap kurang gede kayaknya ya. Nah, kalau yang besar lagi di sini sih gambarnya. Tapi biar sambil anak-anak membaca teksnya juga boleh biar ngerti ya. Elongasi ada 3 tahap. Sampai sini nih, elongasi ini paling panjang. Jangan lupa bisa jadi ibu tanya bagian ini. Di bagian soal ujian translasi ya. Bisa tahapan mana aja. Ini sekarang tahap yang kedua. Ini harus paham betul. Ya, oke. Kalau tidak paham langsung ditanya ya. Jadi biar langsung clear, tidak ditunda besok lagi. Kalau mau ama harus menguasai ya. Kalau yang mau cum laude jangan ada C. Jangan ada C kalau mau cum laude. Sayang kalau ada C-nya 1 aja tidak boleh. Terus lulusnya juga tepat waktunya ya. Kemarin tuh ada yang sampai 3,7 IPK-nya tapi ada C-nya. 1 ada C tidak bisa. Sayang. Oke ya. Jadi tahap elongasi atau pemanjangan
setelah dihasilkan tahap inisiasi tadi adalah kompleks inisiasi. Kompleks inisiasi itu tadi ada ribosom 70S yang ini kecil dan besar bergabung. Ya. Lalu ada mRNA. Kurang besar nih kodenya biar terbaca ya. Kegedean. Mudah-mudahan terbaca ini ya. Ini kalau pakai infocus juga agak susah juga kalau nggak di zoom. Nah, ada kodon AUG. Saya beri tanda aja ini kodon ke-1 ya. Lalu ada asam amino yang diikat oleh tRNA1. Maka ini kita anggap ini asam amino ke-1 ya, metionin ini. Lalu ada tRNA. Nah, ini menempati tapak P. Ada P site, artinya tapak P itu nanti sebetulnya disebut P itu karena dari peptidil ya, peptida. Tapak P itu peptida. Ini ditempatin oleh asam amino pertama. Nah, di sebelahnya itu ada tapak A. A itu dari amino asid. Jadi nanti di sini. Tapak A, ini tapak P. Oke, pahami dulu ya. Nah, kemudian pada tahap elongasi, apa yang terjadi? Di sini ada kodon kedua ya. Apa ini? Terbaca nggak? Kodon keduanya ini. Nah, ini penting dibaca juga. Saya perbesar itu terlalu kesana. Kodon keduanya adalah apa yang terbaca di situ? CCG. Betul. Kelihatan ya berarti ya. Kodon kedua CCG ya. Oke, dipahami dulu gambarnya. Tahapannya gampang, yang penting mengerti. Ada kodon ke-1 AUG menyandi metionin. Kodon kedua CCG dia menyandi asam amino. Kalau di sini sudah diperlihatkan di sini prolin. Benar nggak CCG prolin? Lihat deh tabel kode genetik ya. Jadi anak-anak nanti kalau ada soal elongasi dipahami ya. Kalau diketahui kodon dari mRNA begini gitu ya. Hasil translasinya bagaimana. Maka perlu amino asid tRNA kedua ya. Yang sesuai dengan kodon yang ada di sini. Jadi kalau di sini kodonnya CCG, maka di sini ada asam amino yang diikat oleh tRNA yang antikodonnya anti komplement dengan ini. CCG di sini GGC ya. CCG kodon. Ini antikodonnya GGC. Yang jelas di sini dari 5 aksen 3 aksen. Di sini berarti 3 aksen 5 aksen. Lalu asam aminonya prolin. Ya memang di 3 aksen diikatnya ya. Makanya di sini ada di sini. Ujung 3 aksen diikatnya. Yang ada bahasa A atau adenilat ya. Nah, oke. Elongasi yang pertama adalah amino asid tRNA kedua. Jadi ini di sini tidak lengkap ya. Kalau di textbook Leininger ini lengkap ininya. Di textbook ini tidak terlalu terlihat, tapi mungkin jadi buku saya juga udah dimakan rayap yang ini ya. Harpernya nih. Amino asid tRNA kedua mengikat prolin karena kodonnya CCG. Antikodonnya ini. Kodon, antikodon. Ini asam amino kedua ya. Kalau ini ke-1 dia. Oke. Dia menempati diikat EFTO mengikat GTP, tidak digambar di sini. Jadi dia itu ada elongation factor. Kalau tadi I initiation, kalau ini elongation.
Hanya berupa protein yang diberi simbol TU gitu ya. Cuma di sini tidak diperlihatkan. Dia mengikat faktor protein, elongation factor TU yang mengikat GTP. Kemudian ini berikatan dengan kompleks inisiasi. Jadi dia berikatan dengan kompleks inisiasi itu yang ini. Dia perlu energi ke sini. Nah, GTP-nya di hidrolisis, dipecahkan ya GTP itu. Menjadi GDP dan fosfat, energinya digunakan untuk menempatkan amino asid RNA kedua ke kodon kedua di dalam mRNA ya. Amino asid tRNA kedua, saya anggap kedua ya, ini kodon kedua. Ini dari textbook tapi ada kesalahan, nanti kita koreksi. Terikat pada tapak A. Jadi dia itu punya tapak 2 ya. Pakai apa yang jelas? Ungu aja ya. Ini tapak A yang ini ya. Aduh, susah nih. Mencong. Tapak A. Ini tapak P. Gitu ya. Ada tapak P, ada tapak A. MTA. Ini tapak A, ini tapak P gitu ya. Nah, amino asid RNA terikat pada tapak A. Ini masuk sini. Melalui pasangan basa antikodon tRNA dengan mRNA. Jadi lewat sini ini ada ikatan hidrogen begitu. Ini kebetulan 3 semua. Maka jadilah begini. Perbesar. Tidak bisa. Oh, geser bisa ya. Geser-geser nanti nggak enak kan. Nah, begini ya. Ya udah saya perbesar dulu. Geser dikit. Jadi nanti geser-geser aja deh. Nih, supaya jelas. Tapak A. Ya, gini deh. Ini tapak B. Amino asid RNA kedua menempati kodon kedua dari mRNA. Jadilah seperti ini. Ini kodon kedua, kodon ke-1. Ini asam amino 1, asam amino 2. Ya, metionin, prolin. Ya, jadinya seperti ini. Oke, tapak P, tapak A. Ya, geser lagi. Silakan disimak di sini. Susah gesernya. Kalang ini. Sudah sampai di sini, kemudian pembentukan ikatan peptida antara amino asid RNA di tapak P dan tapak A. Jadi nanti akan terjadi pembentukan ikatan peptida dari 2 asam amino ini. Pembentukan ikatan peptidanya sudah belajar di kimia 1 ya. Sudah kita bahas dulu asam amino 1 begini, asam amino kedua begini, membentuk peptida seperti apa? Masih ingat nggak? Untuk pembentukan ikatan peptidanya. Jadi gugus asam amino 1 dengan kedua kalau membentuk ikatan peptida pasti antara gugus karboksil asam amino ke-1 dengan atom H dari gugus amina asam amino kedua. Gugus karboksil asam amino ke-1 dengan gugus amina asam amino kedua. Nanti keluar H2O membentuk ikatan peptida. Yang seperti itu dulu ya. CONH ya. Ya kan? Asam amino ke-1, asam amino kedua. Ada seperti ini. Sudah belajar ya, jadi kita nggak belajar lagi ini ya. Nah, sudah belajar dulu. Ini tadinya OH, ini NH2 gitu kan. Nah, keluar H2O, jadilah seperti ini. Begitu pembentukan ikatan peptidanya. Di sana ujung N, di sana ujung C ya.
Oke, sekarang kita prosesnya. Kan sudah lulus biokim 1-nya. Jadilah seperti ini. Apa ini? Ini adalah kompleks inisiasi yang sudah, ini gimana itu tadi? Membentuk ikatan peptida. Sebentar saya perbesar, saya perkecil dulu. Gini, biar kelihatan. Nah, gini. Jadi ini asam amino 1, ini asam amino kedua, membentuk ikatan peptida. Nanti metionin berikatan dengan prolin seperti ini. Dari 2 asam amino membentuk dipeptida. Terikat pada tRNA yang kedua masih di tapak A ini, tapak. Nah, karena ini sudah membentuk dipeptida, maka ini dilepaskan. tRNA yang tadinya mengikat metionin dilepaskan. Lalu kita lanjut tahap ketiga, langsung ke sini aja ya. Oh, ini harus diperkecil dulu. Oke. Sampai sini deh. Nah, ada yang harus dikoreksi. Jadi hasilnya sampai di sini gambarnya yang tadi, tapi coretannya beda ya. Tadi metionin dipindahkan ke amino apa tadi? Prolin ya. Yang baru masuk tadi masuk ke tapak A. Tapak A yang ini. Ini tapak A. Ya, ini tapak A. Jadi tapak A mengikat dipeptidil tRNA. Betul? 2 ya. Jadi ini dipeptidil, yang dimaksud adalah ini. Dipeptidil tRNA, tapak P-nya kosong ini maksudnya. Ini tapak P-nya ya. Tapak P-nya hijau aja deh saya kasihnya. Tapak P-nya kosong. Maksud teksnya. Di katalisis peptidil transferase, ini pada saat membentuk dipeptida ya. Dipeptidil transferase pada saat membentuk dipeptida. Dipeptidil tRNA di tapak A. Yang ini, yang kuning, tapak P-nya kosong. Oke, setelah di sini, sampai di sini paham ya? Aduh, ini harus berbesar. Lalu, ini harus saya bantu saya coret atau di sini aja coretannya deh biar nggak pindah-pindah ya. Saya coretnya di sini ya. Ini ada yang salah soalnya. Gimana? Segini masih cukup jelas? Nah, tahap ketiga adalah, udah mengerti sampai di sini? Sampai di sini mengerti dulu ya? Insya Allah, Bu. Oke. Tahap ketiga, saya tulis tadi apa? AUG CCG ya. Kodenya saya tulis lagi aja. AUG CCG. Kodenya ya. AUG CCG ya. Gede aja. Kodon ke-1, kodon kedua. Nah, tahap ketiga elongasi ini adalah ribosom bergerak 1 kodon ke ujung 3 aksen. Jadi kalau di sini 5 aksen, di sini 3 aksen. Kalau ribosom bergerak tuh begini. Ini ada yang salah deh kayak. Begini pengertiannya ya. Kalau di sini mRNA, ini 5 aksen, ini 3 aksen. Kodonnya pakai apa nih, hijau aja deh. AUG C
CG. Agak susah nulis pakai ini ya. Gitu ya. Ini kodon ke-1, ini kodon kedua. Bergerak satu kodon ke arah ujung 3 aksen. Itu begini. Ini kodonnya. Kodonnya apa? Ribosomnya. Gak apa-apa jelek ya gambarnya ya. Bergerak satu kodon. Sebentar nih saya tulisnya. Ini kodon ke 1, ini kodon kedua. Maka di sini ada kodon ketiga. Ada kodon keempat dan seterusnya. Nah ini ada yang salah gambarnya ya, dikoreksi ya. Bergerak satu kodon ke ujung 3 aksen, berarti ke sana. Ini ujung 3 aksennya. Satu kodon berarti ke sana. Berarti anak-anak lihat nggak di video? Nah itu begitu. Aduh sorry kalau gambarnya menceng-menceng ya. Ini namanya bergerak satu kodon. Ini sekarang. Yang garis putus-putus. Dia bergerak satu kodon, dikatalisis oleh translokase. Jadi sekarang tapak P-nya ada di kodon kedua. Ini loh tapak P. Kayak gambar apa ya warnanya? Biru deh ya. Jadi ini tapak P-nya kodon kedua. Tapak A-nya di kodon kodon berapa ini? 3. Nah ini tapak A. Ini menjadi tapak P. Ini menjadi tapak A. Gitu. Nanti coba lihat lagi videonya. Di video tuh kan hidup ya. Sehingga tapak A kosong. Jadi kodon ketiga apa itu? Sekarang kita cocokkan aja dengan ini. Tapi ini gambarnya keliru. Padahal ini textbook. Coba ini kodon ketiga kebaca apa? GGU ya. Harusnya GGU. UG, CCG, GGU ya. GGU. Coba. Teksnya dibaca juga dulu ini ya. Jadi nanti tapak P kodon kedua, tapak A kodon ketiga. Nah, tapak A-nya kosong. Nanti ada amino asid tRNA berikutnya yang bisa masuk. Berarti ketiga, taruhlah ketiga ya. Jadi ada amino asid tRNA ketiga yang baru masuk. Tetap ada, kan aktivasinya sudah ya. Jadi amino asid tRNA itu kan tRNA mengikat asam amino. Yang ketiga sudah ada, ya tinggal ke tahap elongasi di sini. Menempati tapak A. Jadi kalau misalnya kodonnya apa tadi? Di sini, coba ini salah nggak gambar? Di mana salahnya? Saya mau geser kok susah ya. Gesernya ke. Nah, sekarang saya zoom ya. Jadi salah nggak gambarnya kalau sudah translokasi? Ini kan sudah ada bunyi translocation and release. Sudah translokasi, ini salah ya. Harusnya begini sesuai gambar saya nih. Di mana letak salahnya? CCG-nya pindah ke tapak P, Bu. Iya, di sini yang salah. Ini aja yang kita ganti. Harusnya di sini CCG. Ini harusnya CCG nih. Ini textbook loh pada. Textbook internasional. Tapi diterjemahkan orang Indonesia. Betul tuh CCG, lalu kodon ketiganya apa ini? Oh, GGU. Jadi di sini yang GGU. CCG di sini, lalu ini GGU. Kan bukunya salah ya.
Kalau bisa gambar mah saya maunya gambar sendiri ya. Nggak mewakili ini dari textbook juga, tapi nanti cari lagi deh. GGU, jadi ini kodon ke 2, ini kodon ketiga. Itu ya, terusnya begini. Nah, berarti sudah paham tuh. Kalau mengerti itu nggak masalah. Gambarnya salah, ya udah kita benerin ya. Jadi ada amino asid, ada dipeptidyl tRNA menempati tapak P, lalu tapak A kosong ya sebelum masuk. Kita kembali ke kecil lagi. Lalu apa katanya? Oh, sudah ya ternyata. Jadi ada amino asid tRNA yang berikutnya masuk. Kalau di sini ada kodonnya apa tadi? GGU ya? GGU. Tinggal kita bikin soal aja ya. Kalau misalnya kodon ketiganya, jadi ya betul GGU nih. GGU, maka asam amino apa yang masuk? Berarti lihat tabel kode genetik ya. GGU itu ada di sini. Saya juga tidak hafal. Mana? Ini ya. Ngelihatnya dari sini ya, G. Kodon 1, G. Kedua, gitu kan? GGU, oh ini. Glisin, ya. Berarti nanti ada asam amino glisin diikat oleh tRNA ke 3 menempati tapak A. Ya. Di tapak A. Ini kan cuma sampai di sini. Sekarang soal berikutnya berarti tahap elongasi berikutnya ada amino asid tRNA yang mengikat glisin menempati tapak A. Gitu ya. Dan seterusnya amino asid tRNA yang mengikat glisin menempati tapak A dari ribosom di kodon ketiga. Lalu terjadi pembentukan dipeptida. Ya, berarti dipeptida tripeptida. Ya kan sama seperti ini, cuman ini kodon ke sama seperti ini, kodon ke 3. Belajar deh nanti dikasih PR ya. Ini lanjutkan nanti. Menjelaskan pemanjangan dari dipeptidil menjadi tripeptidil tRNA. Tugas pertama menuliskan amino asid tRNA. Asam amino boleh, silakan dibagi jangan sama. Tapi yang kedua, yang ini, ya. Yang kedua yang ini, jelaskan bagaimana proses pemanjangan dari sini aja ya. Dari 2 dari dipeptidil tRNA menjadi tripeptidil tRNA bila diketahui kodonnya ini. Kodon ketiganya GGU. Atau kalau mau soal lengkapnya berarti kodonnya AUG, CCG, GGU. Pemanjangan dari dipeptidil menjadi tripeptidil tRNA. Oke, kalau anak-anak paham tidak masalah. Ini sambil belajar aja kok ya. Tugas itu untuk mereview. Diberi tugas itu untuk mereview apa yang saya pahami tadi, bisa saya kerjakan enggak gitu ya. Masih open book kan ya. Oke, elongasinya. Jadi ada tadi inisiasinya, lalu elongasinya. Paham ya Pak di sini tugasnya ya? Ya, Bu.
Jadi semacam ya membuat resume apa yang saya pelajari itu saya tangkap sejauh mana. Oke. Sambil belajar juga, coba nanti tuliskan pembentukan ikatan peptidanya ya dari asam amino yang terbentuk. Karena apa ya, anak-anak tuh gini, sering juga kalau kalau nanti mungkin nggak ada ujian komprehensif ya kalau pas sidang. Kalau yang masih dapat ujian komprehensif, walaupun penelitiannya sudah canggih, ditanya yang dasar nggak bisa, nggak lulus ya nggak langsung diluluskan ya. Penelitiannya ada proteinnya, ternyata ditanya tidak tahu protein ikatan peptida misalnya. Lalu ditanya penelitiannya identifikasi senyawa bioaktif, kan berarti tahu senyawa-senyawa gitu ya. Senyawa dasar saja, fenol misalnya, nggak tahu fenol. Ada yang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang di mana letak kan untuk mencetak sarjana juga tidak semudah itu ya. Anak-anak kadang di mana ini salahnya belajarnya sehingga udah mau lulus nih, masa fenol nggak tahu misalnya. Fenol ya, apalagi proses sintesisnya dan sebagainya. Jadi eh, tahap elongasi pemanjangan dari dipeptidyl menjadi tRNA prosesnya juga pembentukan ikatan peptidanya ya. Bila diketahui kodonnya ini tadi. Kodonnya itu tadi apa tadi? AUGCC CCG GGU ya. Jadi kalau asam aminonya kalau kodon ketiganya itu berarti asam aminonya itu tadi glisin tadi ya. Jangan lupa, jangan ikuti yang salah ya. Ini gambarnya ada yang salah ya. Jadi udah dikoreksi. Kok coretan saya hilang? Bukan di sini ya? Oh, di sini. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sedikit lagi kok. Enzimnya translokase. Ada faktor GTP dan elongation factor. Sudah, paham ya sampai di situ ya? Jadi yang diperlukan apa saja pada tahap elongasi ini? Direview apa saja faktornya. Bisa. Apa aja tadi faktornya? Ya termasuk enzim-enzim. Ini tuh faktor ya. Ada GTP, ada enzim translokase, peptide transferase. Silakan seperti membuat resume aja ya. EFCU, untuk apa ini misalnya? Lalu ini semua faktor. Ini faktor inisiasi ya. Yang elongasi itu tadi. Ini peptide transferase itu mengkatalisis pembentukan ikatan peptida ya. Dia memindahkan metionin ke asam amino yang kedua. Oke, kita nggak usah sampai 2,5 jam juga kok ya. Yang penting paham sampai di situ. Kan ini juga tugas termasuk menyita waktu juga. Kalau kuat ya dikerjakan sekarang, kalau enggak ya besok-besok ya kalau sudah ada waktu longgar. Nah, kemudian tahap terminasi dan pembebasan. Kalau sudah jadi seperti ini, bolehlah saya zoom aja.
Karena gambarnya kecil yang sebelah ya. Nah, ini ada AUG, mRNA, kemudian 3 aksen, lalu ada QAA. Yang dilihat di situ. Di sini ada tapak P, ini tapak A ya. Nah, peptidil nanti tadikatnya selalu di tapak P. Tapak A-nya kosong. Kan gitu. Adalah tempat masuknya amino asid tRNA yang baru. Tahap terminasi itu pengakhiran. Akan terjadi pada saat ribosom mencapai 1 dari kodon terminasi atau stop kodon. Stop kodon, kodon terminasi atau kodon nonsense itu ada 3 yaitu UAA, UAG dan UGA. Salah satu saja dia stop kodon artinya dia tidak menyandi asam amino lagi. Maka tidak ada asam amino yang bisa menempati tapak A. Maka disinilah protein diakhiri sintesisnya. Jadi diawalinya di kodon start, diakhirinya di stop kodon salah satu ini. Ya, diikuti pembebasannya dari ribosom. Jadi tidak ada lagi asam amino yang bisa dikode. Lalu dibebaskan dari ribosom. Nah, ini proteinnya. Ujung N sampai ujung C dilepas. Ada faktor pembebasnya. Jadi semacam proteinnya yang memang membantu proses rilisnya ya, pembebasan. Polipeptida terhidrolisis ini ribosomnya dilepaskan. Meninggalkan messenger RNA. Ini messenger RNA-nya, ini tRNA-nya. Ini ribosomnya. Pelepasan tRNA yang terakhir ya. Terlepas semuanya. Ya, itu sudah selesai sintesis protein, jadilah suatu polipeptida. Nah, kemudian jadi protein itu disintesis dari ujung N sampai ujung C. Dimulai di kodon start, diakhiri di stop kodon. Nah, kemudian jadi ujung N sampai ujung C gitu ya. Itu namanya struktur primer. Struktur primer protein ini kemudian bisa mengalami proses pelipatan, pembentukan ikatan kimia, berbagai macam ikatan kimia, sehingga dia punya struktur di atas struktur primer. Ada struktur sekunder, tersier, kuaterner, ya, yang membuat protein itu bisa menjalankan fungsinya, fungsi biologinya ya, sebagai enzim, sebagai hormon, sebagai protein kontraktil dan sebagainya. Maka dia melipat-lipat, kemudian juga bisa mengalami reaksi, berbagai macam reaksi. Yang diantaranya ini ya, reaksi-reaksi kimia itu banyak sekali yang bisa terjadi pada protein ya. Fosforilasi, karbosilasi, mengikat karbohidrat, membentuk disulfida dan sebagainya. Nah, itulah yang dialami oleh protein sehingga bisa menjalankan fungsinya. Yang terakhir, sudah halaman terakhir ini, penghambat sintesis protein. Jadi sintesis protein itu bisa dihambat oleh berbagai faktor, diantaranya adalah antibiotika. Ya, diantaranya bukan hanya antibiotika, tapi memang antibiotika ini
sangat memungkinkan ya untuk mengganggu sintesis protein, maka disebut agen perang kimia. Bagaimana caranya? Tergantung dari antibiotikanya. Cara mengganggu sintesis protein. Padahal kita tahu protein itu akan punya banyak sekali fungsi. Ada ribuan jenis protein yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Oke. Caranya tergantung pada antibiotikanya. Misalnya, yang paling gampang mana dulu ya? Misalnya apa? Tetrasiklin misalnya. Oh, tetrasiklin itu bisa menutup tapak A ribosom. Tapak A-nya ditutup. Jadi kalau tapak A tadi ditutup, maka akan sulit asam amino yang baru yang seharusnya masuk menempati tapak A untuk berikatan dengan kodon. Menghambat ya. Menghambat itu jadi lambat sintesis proteinnya. Jadi tapak A-nya ditutup, tidak ada amino asid RNA yang baru yang seharusnya masuk. Begitu. Jadi tahap apa yang diganggu? Tahap elongasi tentunya, pemanjangannya. Kloramfenikol. Ini juga antibiotika yang lain ya. Yang dihambat adalah peptide transferase enzimnya. Kerja enzimnya yang dihambat sehingga tahapan apa tadi? Pembentukan peptidanya dihambat. Asam aminonya masuk ke tapak A, tetapi proses pemanjangan yang dihambat. Diptoritoksin menghambat translokase, berarti yang dihambat adalah tahap apa tadi? Translokase itu enzim yang mengkatalisis proses translokasi. Translokasi itu pemanjangan, tahap elongasi di mana terjadi pergerakan ribosom dari 5 asen ke 3 asen sebanyak 1 kodon. Translokasi. Pergerakan ribosom sebanyak 1 kodon ke arah ujung 3 aksen. Jadi dia nggak bergerak. Kalau nggak bergerak berarti tidak ada tapak A kosong yang bisa dimasuki asam amino baru yang seharusnya masuk. Itu ya. Jadi caranya macam-macam. Antibiotika itu mengganggu sintesis protein. Streptomisin menyebabkan kesalahan pembacaan kode genetik. Harusnya kodenya ini asam aminonya yang lain gitu ya. Dia mengganggu pembacaan. Misalnya seperti itu. Jadilah bisa jadi kalau salah ya. Kalau salah asam amino ya pasti proteinnya salah. Kalau proteinnya salah tidak akan sesuai fungsinya seperti yang seharusnya ya. Itu ya. Puromisin strukturnya mirip. Ujung 5 asen mRNA-nya. Ini mengganggu proses elongasi. Amino asid RNA yang terganggu karena ada kemiripan. Harusnya peptidil tRNA, tetapi yang diikat karena ada puromisin, jadi dia seperti tertipu mengikatnya puromisin. Ya. Yang diikat antibiotika bukan tRNA. Udah, itu aja. Oke, saya stop share screen. Ibu screenshot lagi ya. Ada pertanyaan nggak sambil itu sintesis protein, jadi nggak usah tahu panjang lagi. Nanti kita akan lanjut mungkin lebih cepat lagi di metabolisme lipid offline ya. Kalau mau offline silahkan. Kalau mau online
asal fokus saja sih ya. Tapi kalau offline, kalau ada kemungkinan offline ya ayo ya kita siap saja. Pada hilang ini anak-anaknya. 21 ya. Ibu screenshot lagi karena ada jamnya juga ini. 20.53. Sambil menunggu ada pertanyaan? Belum, Bu. Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Ini cuma satu halaman ya. Jadi Ibu screenshot ini satu halaman. Kalau tadi kan dua. Yang sampai terakhir bertahan ini. Lalu tugasnya silahkan dikerjakan sambil. Nggak harus hari ini, besok-besok silahkan ya sampai pas ada waktu ya. Yang penting kalau sudah mengerti tidak sulit itu tadi. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan ya. Ibu, kalau Baik. misalkan tadi yang tugas pertama 4 itu misalkan dikerjain terus dikirim ke WA untuk diperiksa apa boleh, Bu? Oh, yang mana? Oh, yang replikasi. Boleh. Ya, kasih Ibu. Boleh. Boleh. Nanti dikoreksi. Silakan. Oke. Dikoreksi nanti kalau ada yang, oh oke udah betul gitu ya maksudnya. Kalau ada yang keliru nanti di ini. Iya, Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah aja ya, udah malam kasihan. Nanti Sabtu depan silakan aja mau online atau online. Tapi kalau online nggak fokus ya offline ayo aja kita masuk ke metabolisme lipida. Boleh dibaca metabolisme karbohidrat. Translasi sudah selesai. Silakan mau diulas lagi nanti. Udah 4 minggu. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Tidak ada? Cukup ya? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Ya, nanti lihat aja lagi apa link videonya nanti saya kirim deh kalau mau dilihat lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, Sabtu depan. Terima kasih, Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.